pengadaan khusus. Pengadaan khusus itu ada 5, Pak. Pertama, PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat. Jadi yang PBJ-nya itu emang menangani keadaan darurat, bukan ada proyek kena bencana, tapi kita untuk mengatasi, untuk menanggulangi keadaan bencana. Oke. Kemudian PBJ di luar negeri, kemudian pengecualian dari ketentuan Perpres, bisa tidak pakai Perpres, salah satunya BLUD tadi. Kemudian PBJ untuk pelaksanaan penelitian, kemudian terakhir tender atau seleksi internasional, ada batasannya. Oke, kita mulai PBJ keadaan darurat. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas menanggulangi bencana. Itu ada di Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi harus ada menyatakan keadaan darurat, bukan karena banjir sedikit langsung darurat, tidak. Harus ada menyatakan keadaan darurat. Siapa? Mungkin BNPB atau gubernur bisa. Ya, itu catatan. Kalau nggak ada keadaan darurat, maka tidak bisa menggunakan keadaan darurat ini. Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan untuk keselamatan, perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam atau luar negeri yang pelaksananya tidak dapat ditunda dan harus dilaksanakan. Jadi keadaan darurat. Di luar negeri Syria ada perang, harus menyelamatkan masyarakat Indonesia dari sana. Nah, itu bisa jadi keadaan darurat. Untuk proses penjemputannya, pengangkutannya, nanti bisa menggunakan kondisi keadaan darurat. Yang termasuk keadaan darurat meliputi bencana alam bisa tanah longsor, gempa bumi, bencana non alam, kebakaran hutan, dan bencana sosial, pemogokan. Nah, ini masuk keadaan darurat. Tapi tadi harus ada menyatakan keadaannya keadaan darurat. Bensin naik, ada pemogokan massal, tapi nggak ada menyatakan darurat, yang bisa bukan keadaan darurat. Pelaksanaan operasi pencarian pertolongan, teman-teman Badan SAR. Nah, pesawat Max 8 jatuh. Nah, ya untuk kegiatannya pengadaan kapalnya nggak perlu tender, kalau gitu mah. Perlu tenda ya silakan aja, keadaan darurat tinggal pakai penunjukan langsung siapa yang bisa. Kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik. Nah, ini juga bisa keadaan darurat. Contohnya apa? Rumah sakit gensetnya meledak. Ya, nah, ini bisa menunjuk satu penyedia yang langsung. Kalau ditenderkan lama, keburu pasiennya sembuh. Makanya pada seperti ini bisa keadaan darurat sehingga proses pakai penunjukan langsung. Ada bencana alam, non alam, bencana sosial, perkembangan politik dan keamanan luar negeri, atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban WNI luar negeri. Jadi termasuk juga kondisi-kondisi di luar negeri yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban WNI. Itu juga bisa masuk keadaan darurat. Tadi di Syria ada perang, di sana banyak mahasiswa Indonesia ternyata, nah itu bisa untuk ditanggulangi dengan keadaan darurat. Pemberian bantuan kepada negara lain yang kena bencana juga bisa masuk keadaan darurat. Keadaan darurat kondisinya bisa jadi 3. Pertama, siaga darurat itu untuk antisipasi. Contohnya sinabung. Ya, sinabung kan ditunggu-tunggu, nggak meletus-meletus ya, tapi tetap siaga kan. Maka untuk siaganya dikasih tenda-tenda penampungan. Nah, pengadaan tendanya nggak perlu tender, langsung aja pakai penunjukan langsung. Tanggap darurat, penanganan dampak bencana, udah ada bencananya, tanggap daruratnya, pengadaan apa-apanya bisa pakai kondisi keadaan darurat. Transisi darurat ke pemulihan. Nah, ini bencananya selesai, sekarang transisi perbaikan-perbaikannya, bikin jembatan yang putus segala macam, pengaspalan ulang jalannya. Nah, ini bisa menggunakan kondisi keadaan darurat. Tapi ingat, harus ada menyatakan keadaan darurat.
Pandemik, COVID, keadaan darurat bukan Bapak Ibu? Keadaan darurat. Kenapa? Karena ada menyatakan keadaan darurat itu Pak Menteri Kesehatan tuh. Nah, jadi kalau mengadakan terkait dengan COVID, biasanya kita mengadakan keadaan darurat. Proses barang jasa dalam penanganan darurat. Pertama, PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan PBJ sejenis. PBJ jenis. Contohnya gini, tadi genset rumah sakit meledak. Ya. Kalau didiamkan, ditenderkan kelamaan nyari penyediaannya, maka PPK-nya menunjuk cari. Ada nggak sekitaran kantor kita ini, sekitar rumah sakit yang sedang menangani genset? Ada, ya bisa ditunjuk. Kalau tidak ada, bisa pelaku usaha lain yang dinilai mampu. Oh, berarti cari partner-partner mitra kerja yang bekerja di bidang genset yang si PPK tahu ada perusahaan A, perusahaan B. Nah, ini. Maka tunjuklah dia sebagai pelaksana perbaikan gensetnya tadi. Kalau perlu diganti, silakan diganti. Nah, ini itu cara-cara menanggulangi keadaan darurat. Kalau perlu konstruksi permanen, nah konstruksi permanen. Jadi kalau dulu Pak ya, saya gambarkan dulu. Dulu itu kalau keadaan darurat, ada sungai, banjir, jembatan putus. Bikin jembatan putus darurat tadi, kita pakai keadaan darurat. Jembatan sementaranya itu pakai keadaan darurat. Tapi bikin permanennya pakai kegiatan PBJ yang biasa. Tapi kalau sekarang tidak, ya. Sekarang tidak. Begitu ada bencana, ternyata dalam keadaan bencana itu ada kegiatan pembuatan jembatan sebagai jembatan yang putus, maka bisa masuk ke dalam keadaan darurat. Nggak perlu ditenderkan, kita cukup menunjuk langsung pada penyedia yang mampu. Selesainya sampai keadaan darurat dihentikan, iya bisa. Yang pasti proses pengadaannya, proses pemilihannya dalam keadaan kondisi keadaan darurat tadi. Oke, ada yang ingin tanyakan, diskusikan Pak untuk keadaan darurat? Kalau yang diskusikan untuk keadaan darurat, silakan. Nggak ada? Oke, PBJ luar negeri. Pengadaan luar negeri. Dasar hukum PBJ luar negeri itu pakai Perpres 16 ini Bapak Ibu. Ya, mestinya kondisinya ngikut yang ada di Perpres 16. Tapi dalam kondisi ternyata di luar negeri itu tidak bisa pakai Perpres 16, maka Menteri Luar Negeri harus membuat peraturan menteri sebagai juknisnya. Ya, jadi mungkin beda-beda antara negara satu dengan negara lain. Ya, menterinya luar negeri pasti mengacu pada Perpres 16, cuman ya juknisnya berbeda-beda. Pengecualian Perpres 16. Ada 4 pengecualian. Artinya apa? Bisa tidak pakai Perpres 16. Yang pertama BLU termasuk BLUD. Tadi pertanyaan tadi. Bu Gloria ya. Gimana kalau BLU? Ya, selama diatur oleh peraturan yang disahkan oleh pimpinan BLU, boleh tidak pakai Perpres 16. Ya. Jadi aturannya, misal disetujui. Kalau di Perpres 16 kan pengadaan barang, konstruksi jasa lainnya, pengadaan langsung sampai 200 juta. Nah, tapi karena BLUD bisa saja ngatur pengadaan langsung sampai 1 miliar. Silakan, asalkan disahkan oleh kepala atau pimpinan BLUD tersebut. Ada KSO ya sama artinya ada penyedia yang menaruh alat di situ. Tapi reaktannya bisa diadakan melalui PBJ. Ya, seperti itu. Jadi mereka dapat hasil dari operasionalnya, sementara pengadaan reaktannya ya karena rumah sakit pemerintah mau nggak mau belanjanya harus melalui barang dan jasa. Kecuali tadi diatur di dalam peraturan pimpinannya, pengadaan reaktan bisa melalui pengadaan langsung. Nah, itu bisa. Yang pasti aturan-aturan tadi harus dikaji tiap tahun.
Kemudian yang dikecualikan lagi tidak menggunakan Perpres 16 pertama ini. Yang kedua, berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Dipublikasikan secara luas. Jadi masyarakat tahu harga-harganya. Ini ada 5 hal kan, ada PDAM, ada BBG, ada BBM, ada telepon, ada listrik. Nah ini. Tarif yang dipublis secara luas. BBG, BBM, listrik, telepon, PDAM. Tagihan listrik 250 juta. Ya tinggal dibayar, Pak. Jangan ditenderkan dulu. 250 tender, tidak. Ini pengecualian. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Nah, praktek bisnis yang sudah mapan. Contohnya apa? Contohnya perjalanan dinas. Perjalanan dinas. Naik pesawat. Naik pesawat itu beli tiket dulu melalui Traveloka, melalui maskapainya langsung, melalui tiket.com bisa. Beli dulu, Pak. Jangan mentang-mentang taat perpres bilang, oh saya taat perpres, saya terbang dulu baru saya bayar. Tidak boleh, Pak. Nggak akan terbang, Bapak. Ya. Jadi kalau praktiknya seperti itu ya kita tinggal ikuti. Beli tiket dulu baru kita terbang. Perjalanan dinas, nginap ke hotel. Masuk hotel harus bayar check-in, ya bayar dulu, Pak, baru kita masuk check-in. Jangan karena taat perpres, nanti besok saya bayar. Wah, setelah saya nginap, tidak. Praktek bisnisnya adalah dibayar dulu. Belanja online, belanja toko daring. Kita kan dimungkinkan belanja toko daring. Itu kan belanja toko daring kita harus bayar duluan kan. Nah, itu juga diakomodir. Dengan apa? Pemerintah sekarang punya KKP, kartu kredit pemerintah. KPA, bendahara, atau PPK biasanya megang seperti itu. Kalau ada yang belanja daring, ya tinggal digesek kartu kredit tadi. Kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya. Jadi ada peraturan yang mengatur tentang pengadaan ini. Ada aturannya. Contohnya apa? Undang-undang tentang biometri itu diatur. Biometri sekian. Nggak perlu ditanyakan. Itu terkait dengan apa? Security printing. Itu ada aturan-aturannya, ya kita ikuti aja. PBJ pada BLU diatur sendiri dengan peraturan pimpinan BLU ya. Itu baik BLU maupun BLUD. Tadi intinya harus diatur oleh BLU. Kalau tidak ada bagaimana? Mengacu pada perpres lagi. 16 ini. Oke, itu untuk pengecualian. Sampai sini tanyakan Bu Claudia tadi ya. Bisa dipahami, Bu? Pak Koir. Ya Pak, cukup. Terima kasih Pak. Oke. PBJ untuk pelaksanaan penelitian. Nah, apa sih penelitian? Nah ini, penelitian adalah kegiatan dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Ini pengertian dari penelitian. Di pasal 1 angka 34. Kalau dulu-dulu mohon maaf bahasa bercanda kita kan litbang itu sulit berkembang gitu kan. Karena apa? Karena ya penelitinya meneliti saja, hasilnya bisa digunakan apa tidak belum tentu bisa digunakan gitu kan. Nah, kalau sekarang diharapkan hasil penelitian itu bisa digunakan terutama untuk kemajuan untuk kesejahteraan rakyat. Maka diatur dalam Perpres 16 penelitian. Penelitian bisa dilakukan oleh pelaksana penelitian, biasanya ini LIPI ya, atau dilakukan oleh PA-KPA pada KLPD. Biasanya ini pun punya litbang Pak ya. PA-KPA pada KLPD biasanya punya litbang. Ini litbangnya, atau ini LIPI. Yang pasti kalau penelitian oleh PA-KPA-nya tadi harus mendukung Renstra.
rensranya, rencana strateginya. Ya. Rencana strategi suatu kementerian biasanya mendukung mengukur untuk kemajuan pembangunan. Ya. Jadi rencana penelitian mengacu pada arah perkembangan penelitian nasional. Trennya lagi apa sih, mengarah kemana nih? Nah, penelitian diarahkan ke sana. Menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada renstra tersebut. Jadi program tahunan untuk membantu perkembangan renstra yang sudah ditetapkan. Kemudian menjamin mutu hasil penelitian. Pelaksanaan penelitian bisa macam-macam, bisa individu, bisa badan, bisa kementerian, perguruan tinggi, ormas, dan sebagainya. Metode pemilihan pelaksana penelitian ada dua, bisa kompetisi, bisa penugasan. Kalau kompetisi, kami dulu di STTD sering mengadakan kompetisi tentang transportasi. Biasanya peserta taruna-taruna bikin semacam proposal. Penugasan, ya ada tugas. Bapak Ibu tugaskan untuk melaksanakan penelitian. Lebih lanjut tentang pengadaan dalam PBJ dalam penelitian diatur oleh peraturan Menristek Dikti ya. Kalau sekarang Menteri apa? Diktinya hilang, Menristek ya. Diktinya kembali ke pendidikan masalah. Ketentuan penelitian bisa. Pertama, bisa lebih dari 1 tahun anggaran. Karena tiap tahun anggarannya ada. Anggaran tahun ini mungkin dibayar dulu sekian, tahun depan masih berlanjut. Kemudian bisa juga sumber dananya lebih dari 1 anggaran. Teman-teman kami di Litbang Perhubungan, penelitiannya juga lebih dari 1 sumber. Pertama dari sumbernya dari Litbang itu sendiri. Kedua, kalau nggak cukup bisa minta bantuan dari BUMN transportasi. Ya, pembayarannya bisa bertahap, bisa sekaligus. Ya. Yang pasti untuk lebih dalam PBJ dalam penelitian ini diatur oleh Menristek, Menteri Riset dan Teknologi. Karena pendidikan tingginya kembali lagi ke dinas ke Kementerian Pendidikan. Oke, yang terakhir tender atau seleksi internasional, dana pinjaman atau hibah luar negeri. Perusahaan asing bisa saja ikut tender di tempat kita dalam negeri ini. Ada ketentuannya. Pertama, kalau konstruksi untuk pekerjaan di atas 1 triliun. Ya. Kedua, kalau konsultan di atas 20 miliar. Ketiga, kalau barang dan jasa lainnya di atas 50 miliar. Baru mereka boleh ikut. Tapi ada juga perusahaan asing konstruksi di bawah 1 triliun. Itu mereka bisa ngerjakan. Kenapa? Karena pada survei atau pada tender pertama ternyata angka 900 miliar perusahaan lokalnya pada nggak bisa. Maka pada pengumuman berikutnya perusahaan asingnya diundang silakan. Jadi ada ketentuan seperti ini. Nah, nilainya di atas. Tapi kalau memang tidak ada pelaku yang bisa, pelaku nasional di bawah angka tadi nggak bisa, ya usaha asing kita undang. Ya. Keikutsertaan perusahaan asing dalam PBJ, tender seleksi internasional dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing. Jadi ikutserta usaha asing bisa saja kalau biayanya oleh lembaga penjamin kredit ekspor, ya, maka perusahaan asing bisa ikut juga dalam tender di situ. Ketentuannya, pertama, meskipun tendernya usaha asing yang menang, tapi klausalnya disebutkan bahwa usaha asing yang menang nanti harus bekerjasama dengan usaha nasional. Contohnya, pengadaan kereta di Jepang, ya, KRL itu dari Jepang. Nah, kemudian kalau emang yang menang Jepang, kemudian kalau bisa ya untuk mengangkut dari Jepang ke Indonesianya pakai perusahaan pelayaran nasional, jangan pakai perusahaan pelayaran internasional, maka pakai perusahaan nasional. Jadi ada kerjasama, dipaksa untuk ada kerjasama dari perusahaan internasional kepada perusahaan nasional. Pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, bekerjasama dengan industri dalam negeri dalam hal pembuatan suku cadang dan pelayanan penelitian. Jadi kalau ada seperti hal
dibuatkan suku cadang, bisa nggak dari Indonesia saja suku cadangnya? Ya. Dari konstruksi ada apanya? Ada precast-nya. Nah, precast-nya dibuat dalam negeri saja. Kemudian diumumkannya selain di website KLPD juga bisa di komunitas internasional seperti undp.org, itu bisa pasang pengumuman di situ. Pembayarannya menggunakan rupiah, bukan dolar, tapi menggunakan rupiah. Ya. Dokumen pengadaannya harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Tapi kalau ada pengertian yang lain, ya kadang bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia tidak enak kalimatnya ya. Nah, tapi kalau ada multi tafsir antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka jadi patokan dalam bahasa Indonesia. Tadi ceritanya ada beberapa bahasa Inggris kalau kita tafsirkan di Indonesia nggak nyambung, Pak. Contohnya life itu hidup, boy anak laki-laki. Tapi kalau kita sebut di Indonesia life boy itu sabun. Itu Pak ya. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi kalau ada seperti itu ya kalau tendernya life boy bukan hidup anak laki-laki tapi pengadaan sapi. Ketentuan umum berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres ini. Nah, mestinya pakai Perpres ini, tapi kalau pihak pemberi pinjaman, pemberi hibah maunya pakai aturan mereka, harus duduk bareng kita komunikasi ini. Nah, hal ini dapat dikonsultasikan kepada LKPP. Dapat dilaksanakan sebelum disepakati perjanjian pinjaman luar negeri. Proses pengadaannya bisa disepakati sebelum proses pinjaman luar negeri tersebut. Oke.